pokoknya lah, lalu kemudian saya dapat masalah, redup ini. Ya, Tapi generasi Pak Bakri, Pak Ali Masih mulai meneruskan ini, walaupun sebenarnya pada puncaknya. Ini saya ceritakan historinya dulu tadi ya. Betul. Kemudian sampai di situ, saya tetap masih mengkhawatirkan bahwa suatu saat ini tetap masih akan dijadikan soal, ya, karena tingkat kemudahan aspal minyak dibanding dengan aspal alam, kita tetap ada. Di situ masih ada salah satu kelemahan kita. Itu gini, kita pakai aspal buton tadi memakai aspal roll yang 25%. Campur 75% batu dan modifiernya 2%. Sementara kalau pakai aspal minyak, dia hanya pakai 94% batu dan 6% minyak langsung didorong, di mixing, di AMP keluar. Saya kembali lagi bicara sama teman-teman dari ITB itu. Riset lagi. Tolong dong bantu riset ini, karena kalau kita tidak one by one, satu produk sama lawan satu produk dengan dia, tetap kita ini masalah. Sebab walaupun kita sudah punya CPHMA ini, mesti kita punya dukungan regulasi untuk memaksa ini. Sementara mafia-mafia ini kan dekat juga dengan regulasi, kira-kira gitu ya. Sambil kita dobra, saya bilang juga coba riset kembali. Riset, alhamdulillah, riset berhasil. Kita juga bisa kemudian bisa ekstrak, dan sekarang akhir tahun ini, akhir bulan ini salah itu sudah mulai kita launching terhadap industri ekstraksi, di mana teknologinya sudah memakai teknologi dalam negeri. Jadi dalam era ini kita berhasil dua. Satu buat CPHMA dan satu buat ekstraksi penuh 100% yang sudah setara dengan aspal minyak. Tapi aspal minyak ini tadi saya bilang limbah, yang ini aspal alam, nggak mungkin kalah. Harga dan kualitasnya jauh lebih tinggi. Tapi oke lah, kita ikutin harga dia. Ya, untuk mengikut moralitas dari bangsa ini dengan harga yang sama, kualitas yang tinggi, kenapa nggak dipakai? Itu masalah kan? Betul. Nah, kira-kira di situ pertanyaannya. Kembali ke pertanyaan tadi, bahwa sekarang pemerintah sudah semarak untuk memakai itu, ya. Ini yang kita sepakati dari kemarin Pak Jokowi, lalu kemudian melakukan penetrasi ke bawah lewat Menteri Koordinator Pak Luhut, sudah mulai masif ini, ya, masif dalam artian semua berkeinginan seperti itu. Tinggal masalahnya keraguan pemerintah pusat, apakah kebutuhan nasional ini sudah bisa dijawab oleh aspal buton. Itu kira-kira pertanyaannya. Nah, beberapa kali ini sudah menjadi pembahasan. Dengan catatan saya kasih solusi, kalau untuk hari ini kita mau pakai sebagaimana keinginan tadi, ya, bahwa Pak Luhut sudah mulai memerintahkan memakai sampai dengan bulan April ini, berarti kita belum bisa memakai untuk aspal ekstraknya. Tapi kita punya produk lain yang namanya CPM itu. Nah, CPHMA itu sudah murni tidak lagi memakai aspal import. Dulu, ya ini saya tambah sedikit sebelum saya nyampe. Dulu kita pernah dikuda-kudai juga, dikelabui-kelabui. Artinya seolah-olahnya, tapi bukan pemerintahnya Pak Jokowi, pemerintahan sebelumnya. Seolah-olahnya negara ini tetap memakai aspal buton. Tapi yang dipakai itu BGA, LGA, buton granular aspal, lawele granular aspal dengan butonas. Ini diadopsi oleh APBN lewat jalan nasional. Tapi ini keliru. Sebenarnya orang lihat, oh itu kan aspal buton kita udah pakai. Iya udah dipakai, tapi potensinya sebesar apa dipakai itu. Lalu tujuannya untuk apa, dipakai untuk apa. Ternyata dipakai itu untuk mengaditif. Karena presentasinya hanya 3% pemakaian itu. Nah, sementara jalan APBN itu dari kurang lebih 400.000 kilometer ruas jalan di Indonesia ini, porsi jalan APBN hanya 7%. Bisa bayangkan 7%. Nah, kalau 7%, aspal buton hanya dipakai 3%. Ya artinya 1 tahun itu dia pakainya 5.000 ton. Ngapain gitu coba? 5.000 ton kan nggak ada gunanya. Ya, hanya mengkamuflase saja bahwa kita udah pakai aspal buton. Makanya saya bilang lupakan itu, menghadap kembali kita, dan alhamdulillah sekarang Pak Luhut kuatkan itu. Sudah, Pak perintah Presiden harus pakai aspal buton. Mulai dari APBN. Nah, APBN
Tidak boleh lagi, jangan lagi pakai BGA, jangan lagi pakai LGA, jangan lagi pakai Butonas, yang dipakai CPHMA. Kenapa dipakai CPHMA? Karena kebutuhan aspal butonnya besar, 25%. Jadi kalau misalnya sekarang ada canangan pakaian APBD itu ya, saya kasih pembanding ini ya. Dipakai APBD 2000 km misalnya. 2000 km kalau pakai BGA, LGA itu paling hanya berapa kilo aja, berapa ribu ton saja. Misalnya paling ya kalau itu 3%, ya sekitar 5.000 sampai 10.000 ton. Tapi kalau pakai CPHMA itu kurang lebih 250.000 ton. Kira-kira. Nah 250.000 ton itu sudah cukup besar. Satu. Ya. Yang kedua, kalau kemudian seperti kemarin Permendagri sudah dikeluarkan oleh Pak Tito, lalu kemudian Kementerian Pedesaan juga sudah diikut libatkan oleh Pak Luhut dan dipenetrasi harus pakai. Nah ini artinya kita sudah menyentuh secara totalitas. Totalitas itu jalan provinsi, jalan kabupaten kota dan jalan pedesaan. Jumlahnya itu 400.000 kilometer. Artinya berapa banyak kebutuhan yang akan dipakai untuk aspal buton? Kebutuhan itu antara kurang lebih 4 sampai 5 juta ton. Anda bisa bayangkan ya, kalau 4 sampai 5 juta ton itu ya ini sudah memenuhi kebutuhan nasional karena aspal import dengan aspal raw buton itu 1:3 atau 1:4. Artinya kalau 1,5 juta ton sampai 2 juta ton per tahun kita beli aspal di luar itu dengan kira-kira saya dengar kemarin kurang lebih $1 miliar US ya, itu cukup banyak. Nah, $1 miliar US itu kan setara dengan kurang lebih 14 sampai 15 miliar ya, kalau dolar 14 triliun. 14 sampai 15 triliun ya. Nah, itu diganti dengan aspal kira-kira hanya kurang lebih 5 juta ton. Nah, kenapa tidak belanjakan di Buton? Kenapa belanja di Singapura gitu? Padahal kualitasnya kita lebih tinggi, harganya lebih murah dan mudah kita dapatkan, tidak harus kemana-mana, harus ke Buton doang. Kira-kira begitulah ceritanya nih. Betul. Jadi kalau misalnya pemerintah hari ini sudah memakai aspal buton, maka kita bisa bayangkan kurang lebih 15 triliun pemerintah pada tahun 2000 ini dan 2001 sudah belanja di buton. Bisa bayangkan efek ekonominya seperti apa. Kira-kira gitu yang jadi masalah. Oleh karena itu saya tetap berharap ya, khususnya kabupaten kota kalau didistribusi secara keseluruhan itu kita butuh 4,5 juta ton. Pertanyaan kemudian yang muncul, apakah Buton sudah siap dengan itu? Sudah siap, sepenuhnya siap karena yang dipakai raw. Ya, kita punya aspal itu ada kurang lebih dalam rekan geologi Belanda, ya masih peta apa namanya sabuk aspal buton itu kurang lebih 4 sampai 6 miliar ton. Nah itu saya saja di sana saja ada satu perusahaan itu ya kurang lebih 100 hektar 300 juta ton. Nah kalau hanya diambil 5 juta ton, saya kira sampai kiamat nggak bakal habis itu. Nah, kira-kira gitu. Bagaimana proses pendistribusiannya? Perlu saya gambarkan di sini khususnya kabupaten kota, provinsi ya. Karena kemarin Aceh juga sudah datang di sini. Mereka masih, ini kita mau pakai gimana sih Pak? Nah, setelah saya jelasin, mereka baru, oh iya ternyata CPMA. Terus bagaimana bahan bakunya? Ayo kita ke tambang. Saya lihatin ini loh. Wah ini kalau sampai kiamat nggak habis Pak. Nah, itu udah selesai kan Aceh. Nah, maksud saya bagi kabupaten kota di seluruh Indonesia yang kurang lebih 560, ya kalau saya nggak tahu ya, kurang lebih 550 sekian ya, 500 lebih lah kabupaten kota. Kebutuhan 5.500 sekian kabupaten kota di seluruh Indonesia, ya ini untuk penyampaian saya kepada pemerintah pusat khususnya Pak Luhut yang benar-benar sangat menjadi pilot di sini untuk mengunggulkan konten lokal ini. Itu kebutuhan kita Pak paling hanya sekitar 4 sampai 5 juta ton Pak. Dan di Buton terlalu kecil angka itu. Tinggal sekarang arus pendistribusian keluar masuk barang. Nah, kalau kita ukur itu saya sudah yakin lihat pelabuhan tinggal Bapak bantu saja kita. Ya kalau tidak PBD Kabupaten Buton lah yang sentuh perpanjang sedikit pelabuhan, tapi untuk kebutuhan sekarang dalam kapasitas yang itu, saya yakin 1000% Pak dapat diatasi dan aspal Buton itu tidak kurang sampai hari kiamat selesai Pak. Kira-kira gitu. Artinya kita punya potensi ini tidak lagi perlu dikhawatirkan begitu. Kita punya deposit ini cukup, kemudian teknologi kita memadai dan alatnya kita juga memang sudah bisa menyentuh. Insya Allah.
Jadi 3 hal itu kita sudah punya teknologi. Tapi kalau tadi dipakai CPHMA, raw kita siap. Untuk mendistribusikan di seluruh kabupaten se-Indonesia ini kita sudah siap. Kabupaten Buton pada prinsipnya sudah siap. Baik dalam pengelolaan penambangan, distribusi ke pelabuhan, dari pelabuhan ke masing-masing kota kabupaten seluruh Indonesia, clear kita bisa atur di situ. Saya yakin. Berarti Pak, dengan kata lain, dengan adanya kebijakan kemarin Pak Luhut yang menggait Kementerian Desa, itu berarti volumenya bukan lagi 2.000 km kalau dengan adanya itu. Dia akan lebih panjang lagi. Karena menjadi 400.000 km. Karena yang dibicarakan itu kemarin jalan APBN. Jalan APBN itu katanya ada kurang lebih 2.000 km yang tersebar di seluruh Indonesia. Kira-kira gitu. Tapi kalau Pak Luhut sudah memakai secara keseluruhan, itu termasuk jalan kabupaten, kota, ke provinsi, kabupaten, kota, dan jalan desa. Itu kurang lebih 400.000 km. Makanya tadi saya kasih pembanding kalau 400.000 km ya, yang kita butuhkan itu kurang lebih 4 sampai dengan 5 juta ton raw. Raw materialnya. Nah, kira-kira gitu. Nah, 4 juta sampai 5 juta ton itu terlalu kecil. Ya. Kalau dimakan dalam 1 tahun loh ya. Dalam 1 tahun. Terlalu kecil, artinya tidak usah dikhawatirkan bahwa potensi sumber daya alam kita khususnya aspal ini memadai sampai berpuluh-puluh tahun untuk itu. Kira-kira gitu. Kemudian pertanyaannya Pak, kemampuan produksi kita dalam 1 tahun itu bisa berapa untuk menjawab kebutuhan nasional? Untuk kemampuan produksi itu kalau kita katakan misalnya 3 sampai 4 juta ton. Enggak ada masalah. Artinya kita bisa memenuhi kebutuhan. Memenuhi sangat bisa. Tadi kan saya sudah berikan gambaran pertama 300 juta ton itu bisa dipegang 1 orang. Ada. Ya, ada luasan kurang lebih itu 100 hektar. Itu kan aspal itu tidak kayak nikel. Aspal itu dia tumbuh. Dia tumbuh naik terus dan tidak akan pernah habis. Karena aspal itu semulanya dia dari minyak. Nah, dari minyak itu minyak kan terperangkap nih di bawah nih. Di kedalaman kira-kira 2.000 sampai 3.000 meter dia terperangkap oleh sesuatu benda yang keras. Nah, Buton ini kan sudah berapa kali mengalami patahan kayak gini lah. Berapa kali patahan, dia patah itu yang teringan kan itu, yang teringan gas naik dulu, minyak naik itu ketangkap dengan yang lain, jadilah aspal. Jadi Buton ini tidak akan pernah habis aspalnya. Kalau minyak di bawah itu belum habis, karena dia naik terus gitu. Oleh karenanya di Buton ini minyak ini terbalik. Kalau di Timur Tengah sana mereka tambang minyak, limbahnya aspal. Saya tambang minyak di sini, tambang aspal di sini, limbahnya minyak. Karena beda ada 20%. Tuhan selamanya begitu, membeli yang lain seperti ini, memberi keuntungan yang lain seperti ini. Kira-kira kayak siang malam begitulah. Ini Pak tadi juga ada yang menarik terkait dengan yang mau di launching pada akhir bulan ini. Itu apa Pak? Bisa digambarkan? Nah, ini yang kedua. Ini juga saya harus dalam kesempatan ini sekaligus sebagai warga masyarakat Buton yang betul-betul menjadi serius sebagai pemerhati aspal Buton, walaupun saya sudah tidak bupati lagi, tapi ini juga saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden ketika saya masih jabat bupati. Ya, saya melaporkan kembali pada kesempatan ini bahwa teknologi kita sudah ada. Teknologi dalam negeri yang diciptakan oleh putra-putra bangsa kita, teman-teman kita dari ITB dan ITS, dan teknologi itu jauh lebih canggih daripada teknologi yang sekarang masuk ini di Cina itu. Kalau mereka sekarang itu Pentium 1 yang diciptakan teman-teman ini sudah Pentium 5. Sudah Pentium 5. Dan akhir bulan ini insya Allah kita udah launching. Hasilnya itu ekstrak aspal murni 100%. 100%. Jadi ini saya kasih contoh ya gini. Kalau kita punya nikel, memang betul kita punya sumber daya alam itu. Memang diuntungkan masyarakat kita dilibat ikut kerjakan di situ, nyerap tenaga kerja. Tapi tetap masih ada saja mirisnya. Kenapa? Karena setelah dikerja seluruh manajemen dan manajemen itu dikuasai oleh mereka. Kenapa? Karena teknologinya dia kuasai. Nah, saya kemudian itu pernah curhat sama teman-teman di alumni Bandung ini, ITB ini. Mereka kemudian kita balik aja Pak Bupati. Kita ciptakan teknologinya, biar mereka yang kasih investasi, kita yang kerja. Gitu, kira-kira gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah berhasil. Sekaligus melaporkan juga ke Pak Luhut. Jadi Pak, kami sudah punya teknologi ini dan insya Allah teknologi ekstrak ini sudah siap dan kita mulai di tahun 2020
satu ini nanti. Nah, untuk sementara keperluan nasional, aspal nasional, pakailah CPHMA. Hanya saja khususnya kabupaten kota seluruh Indonesia ini belum betul memahami sebenarnya untuk memakai aspal CPHMA ini apa yang mereka persiapkan di daerahnya. Kan masing-masing daerah itu sudah punya AMP. Ya. Nanti kami kirimkan teknisinya untuk memodifikasi itu. Nah, dan itu cepat, hanya butuh 2-3 jam selesai. Itu selesai. Oleh karena itu yang kita bisa pakai, Pak, ini jangan hanya sampai jalan nasional saja, tapi kabupaten, kota, provinsi, dan jalan pedesaan itu insya Allah kabupaten sudah siap. Siap dengan bahan bakunya, siap dengan mendukung untuk peluncuran aspal itu melewat modifikasi AMP yang masing-masing ada di kabupaten kota. Jadi para bupati, gubernur tidak usah khawatir lagi. Kami kirimkan tenaga teknis untuk memodifikasi AMP bapak-bapak yang ada di sana. Sekarang memang ada teknologi Cina yang sudah masuk dan mereka sudah mulai beroperasi juga. Akan tetapi saya kejar dengan ada teknologi dalam negeri. 1000% saya sudah yakin mereka akan masalah.